Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan Fiqhul Asma'il Husna, fikih nama-nama Allah yang indah. Sekarang kita masuk nama Al-Malik, pendek bacanya Al-Malik atau Al-Maliku. Memang ada beberapa riwayat bacaan dibacanya panjang, Malik. Bacanya apa? Malik. Sini kita ambil berapa nama? Dua, Al-Malik atau apa? Al-Malik, yang artinya maha merajai, maha menguasai. Pertama, nama Al-Malik datang di dalam Al-Quran ada 5 ayat. Nama Al-Malik pendek semuanya, Al-Malik. Bisa juga Malik, tapi jangan dibaca Mulk. Kalau Mulk atau Mulkun itu kekuasaan atau kerajaan, tapi kalau Malik itu raja atau Malik. Ya, sama hurufnya emang, mim, lam, kaf. Tapi ketika antum salah harokat, maka artinya juga akan apa? Berbeda. Ya, kalau abang ana Malik, apa artinya? Raja. Kalau ana apa? Mulkun atau mulki, jadinya kerajaanku. Raja dulu baru kerajaan, kebalik ya. Terus punya raja, kerajaan dulu baru apa? Raja. Khair insyaallah. Nama Al-Malik datang di dalam Al-Quran 5 ayat disebutkan. Salah satunya surat Al-Hasyr ayat 23. Surat apa? Al-Hasyr ayat 23. Allah katakan, huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddus. Dialah Allah yang tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Dia. Siapa Dia? Al-Malik, yang maha merajai, Al-Quddus, yang maha suci. Yang kedua dalam surat Al-Mu'minun, fata'alallahul malikul haq, maka maha tinggi Allah yang merajai, yang hak. Ya, di sini sama Syekh Abdul Razak Al-Badar hafizullah disebutkan cuma 2. Tapi di atas memang ada 5 ayat. Adapun nama Al-Malik panjang, Al-Malik. Kalau tadi kan pendek semua, Al-Maliku. Kalau sekarang apa? Al-Maliku. Karena bahasa Arab itu punya gaya bahasa pakainya mad, panjang. Bisa panjang dengan alif, dengan ya, atau dengan waw. Salah ucap maka bisa beda arti. Contohnya mata sama mata beda artinya. Kalau mata apa artinya? Mati. Ya. Tapi kalau mata kapan? Berarti kalau mata berarti apa? Kapan mati? Ya, gara-gara panjang pendek akhirnya apa? Beda arti. Misalkan antum mau nanya kapan makan, pakainya mata, jangan mata. Nanti artinya salah. Orang Arab panjang pendek pengaruh. Paham ya? Jadi tadi kalau mata, artinya apa? Kapan dia mati? Jadinya. Gara-gara apa? Panjang pendek. Lah ini nama Al-Maliku ada di 1 ayat, yaitu surat Al-Qamar ayat ke-55. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Apa ya?
Jadi yang kita ambil hari ini Al-Maliku dan Al-Maliku. Itu nama untuk Allah Subhanahu wa taala. Boleh dikasih nama anaknya Abdul Malik atau Abdul Malik. Kayaknya kalau di Indonesia sama aja ya. Mau Abdul Malik, mau Abdul Malik. Berarti kalau Abdul Malik, I-nya berapa? 2. Ada nggak orang pakai nama mat gitu bahasa Indonesia? Malik, I-nya 2. Jarang ya. Udah semua pendek aja. Abdul Malik, Abdul Rahman. Nggak ada Abdul Rahman, A-nya 2. Ya, Abdul Rahim, I-nya berapa? 2. Tapi di Arab ya ada panjang dan pendek. Itu 2 nama untuk Allah Subhanahu wa taala, dan keduanya mengandung sifat. Ingat-ingat ya kaidahnya, di setiap nama itu punya sifat. Tapi dari sifat tidak boleh ditarik nama, atau belum tentu menjadi nama. Tapi setiap nama pasti mengandung apa? Sifat. Nah, di sini dikatakan 2 nama ini mengandung sifat Dzul Mulki. Ya beda kalau sifat mulk. Tapi kalau nama Malik. Tapi kalau sifatnya apa? Dzul Mulki, yang memiliki kekuasaan, yang memiliki kerajaan. Atau ya maksudnya Allah adalah raja untuk setiap makhluknya. Allah yang berhak berbuat sesuai dengan hikmahnya. Tidak ada yang bisa mencegahnya, tidak ada yang bisa menolaknya. Karena Allah Subhanahu wa taala Al-Malik, yang memiliki Dzul Mulki, memiliki kekuasaan. Ya, itu sifatnya. Dan kerajaan atau raja itu akan sempurna dengan 3 poin. Kerajaan atau seorang raja, mafhum, dan ini kita berbicara tentang haknya Allah, karena manusia juga bisa kita namakan Malik, raja. Tapi tentu kerajaan dia, kekuasaan dia tidak sama, tidak serupa dengan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, manusia berapa lama sih menjadi raja? Berapa lama sih kekuasaannya langgeng? Majapahit berapa lama? Hah? Nggak ada yang tahu. Singosari berapa lama? Ada dulu namanya kerajaan Samudra Pasai, kerajaan Demak, kerajaan Ternate, kerajaan apa? Tidore. Apakah sampai hari ini langgeng? Tidak. Ya, mafhum. Tapi kita berbicara tentang haknya Allah, maka makna mulk atau merajai segala sesuatu itu terdiri dari 3 poin. Poin yang pertama, tetapnya sifat kerajaan atau Allah lah rajanya. Ini yang kedua. Yang pertama. Yang kedua, Allah memiliki atau semua makhluk Allah adalah budaknya Allah, adalah hambanya Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, Allah yang punya hukum. Karena raja pasti dia memiliki hak untuk menentukan hukum. Sekali lagi, ya, Allah dikatakan Malik, Dzu Mulk, ada berapa poin? 3. Allah memiliki kerajaan, itu Allah rajanya. Kemudian semua selain Allah itu adalah budaknya Allah, hambanya Allah. Dan yang ketiga, Allah yang punya apa? Hukum. Kita bahas yang pertama. Subutnya apa? Tetapnya sifat mulk, kerajaan. Allah adalah raja. Kenapa? Karena Allah memiliki sifat izzah, kemuliaan. Allah memiliki sifat kuwah, kekuatan, kudrah, ilmu, hikmah, dan sifat-sifat sempurna yang lainnya. Sebagaimana yang telah lalu, satu nama atau satu sifat itu pasti akan diiringi dengan sifat yang lainnya. Sebagaimana kemarin kita bahas nama Allah Khaliq, artinya apa? Maha pencipta, memiliki sifat khalqun, mencipta. Dan sifat mencipta ini pasti diiringi dengan sifat yang lain, ilmu, kemampuan, ya, hikmah, iradah, kehendak, dan seterusnya. Begitu juga yang pertama, Allah dikatakan Dzul Mulki, memiliki kekuasaan. Yang pertama, Allah lah rajanya.
Kenapa Allah kita katakan rajanya? Karena Allah memiliki sifat-sifat sempurna seperti kekuatan, ya, qudrah, ilmu, hikmah, keadilan, apalagi rahmat, kasih sayang, dan seterusnya. Makanya Allah katakan walillahi mulkus samawati wal ard, dan miliknya Allah lah semua kerajaan langit dan bumi. Jadi inilah kerajaannya Allah, langit dan bumi, segala isinya, dan Allah lah rajanya. Ini yang pertama, Allah sebagai rajanya. Allah memiliki kekuasaan langit dan bumi, segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala itu di bawah kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, seluruh makhluk Allah adalah budaknya, adalah hambanya, yang tidak ada satupun dari mereka mampu mencegah, mampu apalagi melawan, melakukan kudeta misalkan. Nggak ada yang mampu. Bahkan semuanya butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Arsy butuh kepada Allah, malaikat butuh kepada Allah, surga, neraka, qalam, laul mahfuz, langit, bumi, semuanya adalah hambanya Allah, bahkan butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bodohnya orang-orang yang mentakwil istawa bermakna istaula. Satu sisi dalam bahasa Arab nggak ada istawa, maknanya istaula nggak ada. Beda dengan kata yadun, tangan. Ada yang mengartikan memang power, tenaga. Makanya mereka tidak langsung dikafirkan oleh para ulama, tapi dinikos dulu, diajak diskusi dulu, karena memang dia bisa menerima takwil multitafsir yadun. Tapi istawa nggak ada yang bermakna istaula, ya, karena istaula bermakna apa? Tadinya dia di luar kekuasaan, kemudian datang Allah Subhanahu wa taala berperang melawan dia, ya, kemudian ditundukkan berhasil, akhirnya dia dijajah, dikuasai. Itu mana istaula? Misalkan tadinya Indonesia nih berdiri sendiri, walaupun dulu belum ada nama Indonesia, apa namanya? Apalah namanya, Nusantara kayak apa kayak. Datang apa? Belanda. Apakah Indonesia ini adalah kekuasaannya Belanda ketika itu? Tidak. Kemudian semuanya dilawan atau dijajah sama Belanda, kalah Indonesia, akhirnya diganti nama jadi Hindia Belanda. Itu nama istaula. Ya, berarti kalau dia mengatakan istawa adalah istaula, melazimkan arsy ini di luar kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah datang, ya, menundukkan dia, menghancurkan dia, ada perlawanan, kemudian arsy kalah, akhirnya ditundukkan oleh Allah, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini batil. Berarti ada makhluk yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ini ya. Nah, ini pentingnya belajar asma dan sifat. Bahwasanya semua makhluk Allah itu adalah hambanya, itu adalah budaknya, butuh kepada Allah, tidak ada satupun yang bisa menolaknya, tidak ada satupun yang bisa melawannya. Beda kalau raja di dunia, ya, bisa diprotes, bisa dimana lagi, dikudeta, digulingkan. Betapa banyak yang mungkin sudah makan asam garam di Irak dulu digulingkan, siapa? Saddam Hussein. Ya, di mana lagi? Di Libya. Siapa Libya? Muammar Gaddafi. Ya, di Turki dulu ada raja yang atau presiden yang apa namanya sekuler. Siapa itu namanya? Ataturk sama si Kemal itu yang dikubur, dibentahkan kembali sama tanah. Akhirnya ditimpa tubuhnya dengan batu besar bertonton. Sampai hari ini bau. Ya, tempat kuburannya apa? Bau. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya. Luar biasa dia mengganti syariat. Azan nggak boleh pakai bahasa Arab. Gimana coba azan nggak boleh pakai bahasa Arab? Kayak bahasa Turki. Ya, Al-Quran nggak boleh pakai bahasa Arab. Gimana coba? Ya, al-muhim itulah rajanya dunia. Pasti ada yang melawannya, ada yang memberontak kepadanya, ada yang melakukan kudeta, ya, ada yang mungkin melakukan siasat, pengkhianatan dan seterusnya.
Tapi ya Allah sebagai raja memiliki segala kekuasaan, semua makhluknya adalah hamba Allah, tidak ada satupun yang berani melawan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ada bentuk ketundukan kita. Ya, ta'zim, pengagungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah rajanya. Allah yang memiliki segala kekuasaan dan kita ini lemah, nggak mampu, nggak bisa apa-apa kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami. Ketika Allah maksudnya dzul mulk, Allah memiliki kekuasaan. Satu, Allah lah rajanya sekaligus memiliki kekuasaan. Kemudian yang kedua, semua makhluknya itu adalah hambanya, tidak ada yang bisa melawan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang keluar dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia bentuk sendiri. Ya, makanya nggak ada dua Tuhan. Ya, bahkan Allah tegaskan kalau ada dua ilah berantem dan pasti efeknya ke alam ini semua. Ya, nanti akan ganti peraturan, akan ganti kebijakan dan seterusnya. Tapi tertatanya alam semesta ini menunjukkan hanya ada satu zat yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan ini diakui oleh orang-orang filsafat. Akhirnya mereka menamakan Allah Shani', padahal Shani' nggak ada dalam Al-Quran penamaan Shani'. Karena Shani' artinya yang mencipta. Ya, alasan dia kenapa saya tetapkan karena alam semesta ini begitu teratur, berarti hanya ada satu ilah kata dia, hanya ada satu pencipta. Akhirnya dinamain Allah dengan apa? Shani'. Ya, padahal tidak ada dalam Al-Quran nama apa? Shani'. Ini kurang ajarnya orang-orang Mu'tazilah. Kemudian tadi yang pertama apa tadi? Allah memiliki kekuasaan, yaitu Allah rajanya. Yang kedua, semua apa? Hambanya, semua makhluk itu hambanya Allah SWT. Nah, yang ketiga, yang namanya raja pasti memiliki apa? Hukum, memiliki pengaturan, memiliki kebijakan. Dan ini fitrah. Ini sekali lagi apa? Fitrah. Ya, kayak kemarin kasus misalkan ada yang ditangkap terus dibebaskan. Dengan apa alasannya? Karena presiden memiliki hak ini sehingga dia bebas untuk menggunakannya. Apa namanya tuh, hak apa kemarin? Abolisi apa namanya? Apalah itu namanya. Apa namanya? Abolisi. Ya, apalah itu, nanti tanya di Google apa ya. Ya, itu sudah perkara yang fitrah. Namanya raja pasti memiliki hukum. Dan hukum ini ada 3 disebutkan oleh para ulama. Sekali lagi ya, Allah dikatakan Malik itu 3 poinnya. Allah yang rajanya, Allah yang menguasai segala sesuatu, semua makhluknya adalah hambanya. Yang ketiga, Allah yang punya hukum, Allah yang ngatur. Dan yang ketiga ini terbagi lagi, hukum Allah ada 3. Yang pertama hukum qadariyah atau ahkam qadariyah. Maksudnya apa? Takdir. Jadi Allah raja dan Allah juga yang menetapkan hukum takdir. Terserah Allah mau mentakdirkan si fulan mau jadi apa, seperti apa, bagaimana rezekinya, bagaimana umurnya, ya, bagaimana kehidupannya, bahagia atau tidak. Allah yang punya pengaturan, Allah yang punya kebijakan. Dan kebijakan ini didasari ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang ditakdirkan menjadi kafir, mafhum, itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah raja, Allah yang menguasai segala sesuatu dan Allah yang memiliki hukum takdir. Dan jangan dilihat dengan satu kacamata saja atau satu mata saja bahwasanya Allah mentakdirkan dia jadi kafir, enggak. Allah mentakdirkan dia karena didasari ilmu dan hikmah. Ya, karena di ilmunya Allah sudah tahu orang ini kalau diberikan hidayah apapun, dikasih ya tanda-tanda Allah apapun, tidak mau beriman. Maka hikmahnya Allah menuntut dia di atas kekufuran. Ya, nantilah kalau kita bahas masalah takdir di dalam akidah atau di dalam nama Allah Qadir atau Qadir, ya lebih jelas tentang hukum takdir. Intinya apa yang Allah takdirkan itu ilmunya Allah, rahasianya Allah, kita nggak tahu. Ya, dan Allah mentakdirkan karena ilmu dan hikmah. Ya, ada orang ditakdirkan miskin, itu ilmu dan hikmahnya Allah ada di situ. Tapi terserah Allah karena Allah rajanya yang punya hukum. Kan begitu. Ya, kalau kata Pak pemerintah presiden ya harus begini kebijakan, terserah.
Karena pemimpin, raja punya apa? Kebijakan, punya hukum. Tapi yang pasti hukumnya Allah itu didasari ilmu dan hikmah dan keadilan, ya, dan kekuasaannya Allah. Berbeda dengan makhluk. Punya hukum terkadang tidak adil. Punya hukum terkadang tidak bisa menjalankannya. Tapi apa yang telah Allah tetapkan di dalam takdirnya pasti Allah jalankan sesuai apa yang telah tertulis di Lauhul Mahfuz. Paham ya? Apa-apa ada hujan sedikit. Ganggu nggak? Nggak ya? Masih terdengar jelas? Masih. Alhamdulillah. Jadi ini yang pertama namanya ahkam qadariyah. Ya, ahkam apa? Qadariyah itu takdir. Yang kedua namanya ahkam syar'iyah. Apa itu ahkam syar'iyah? Perintah, larangan di dalam syariat ini. Allah utus para nabi, Allah turunkan Alkitab. Mafhum? Itu karena Allah raja, Allah punya hukum, akhirnya Allah memberikan hukum secara syariat. Ada wajib, ada mustahab, ada haram, ada makruh, ada mubah. Itu konsekuensi kandungan Allah lah raja, Allah yang memiliki hukum. Terserah Allah. Ya, kalau bilang Allah ini wajib, ya itu punya haknya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah apa? Ya, rajanya, dan raja harus memiliki hukum. Sebelum ya, kalau kata Allah salat 5 waktu wajib, ya kehendaknya Allah ini, terserah Allah, Allah yang punya hukum. Apalagi misalkan ibadah ini mustahab, terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena Allah rajanya, Allah yang memiliki kekuasaan, semua ini adalah hambanya Allah, dan Allah punya hukum. Hukum apa yang kedua tadi? Syar'iyah. Ya. Kalau kata Allah lelaki harus mengangkat kainnya di atas mata kaki, ya terserah Allah, Allah yang punya hukum apapun dia. Dan pasti sekali lagi hukumnya Allah itu didasari ilmu dan hikmah, keadilan, tidak ada kezaliman di dalamnya. Misalkan kata Allah wanita wajib berhijab, ya, terserah Allah, Allah yang punya hukum, pasti didasari ilmu dan hikmah. Ya, mafhum? Makanya nanti yang protes, yang menentang, yang mengolok-olok, yang mengejek syariat Allah, dihukumi apa? Kufur dia. Ya, begitu juga orang yang menentang takdirnya Allah, tidak meyakini adanya takdir, kufur juga. Sebagaimana Ibnu Abbas mengkafirkan Qadariyah yang pertama kali muncul. Dia menyatakan Allah tidak punya ilmu, Allah tidak menulis, Allah baru tahu kalau kejadian. Kalau nggak ada kejadian, Allah belum tahu. Nah, jenis seperti inilah yang dikafirkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Mufhum ya? Begitu. Masih terdengar? Hah? Masih sama? Masih, alhamdulillah. Alhamdulillah, Allahumma shayyiban nafi'an. Nah, yang ketiga disebut ahkam jazaiyah, hukum balasan, baik di dunia maupun di akhirat. Terserah Allah mau menetapkan pahala seperti apa, terserah Allah. Allah mau menetapkan balasan, siksaan seperti apa, terserah Allah. Karena Allah rajanya, Allah yang menguasai, semua adalah makhluknya Allah, dan Allah yang punya hukum. Ya, misalkan di dalam syariat orang yang mengerjakan sholat dalam sehari semalam 12 rakaat selain sholat wajib, ya, subuh, sebelum subuh 2 rakaat, sebelum zuhur 4, setelah zuhur 2, maghrib 2, isya, setelah isya 2, 12. Maka kata Nabi SAW, dia akan dibangunkan rumah di dalam surga. Itu terserah Allah yang menetapkan pahalanya seperti apa. Ya, para mujahidin ketika dia wafat di medan perang, maka dia akan dibawa oleh tembolok burung dan seterusnya, dapat bidadari begini. Itu terserah Allah, Allah yang menetapkan. Pelaku riba nanti diceburkan di dalam neraka, mulutnya dilempari batu dan seterusnya, dia mau naik dilemparin lagi dan seterusnya. Terserah Allah seperti apa ngasih siksaannya. Apalagi kira-kira siksa-siksa yang pedih. Apa ya, Roh?
Nah, siksa orang yang kencing tidak cebok dapat azab kubur, atau dia kencing tapi dia tidak peduli dengan cipratannya sehingga mengenai pakaiannya dan seterusnya, maka akan mendapatkan apa? Siksa kubur. Orang namimah, ngadu domba, akan mendapatkan apa? Siksa kubur. Terserah Allah. Ya, dan pasti itu semuanya mengandung hikmah. Ya, karena ilmu dan hikmahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu disebut dengan ahkam jazaiyah, balasan. Jadi ahkam ada 3: hukum takdir, hukum syariat, dan hukum balasan. Ya, misalkan ada orang taat, akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, terserah Allah. Ada orang yang bermaksiat, akan diberikan azab oleh Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah rajanya. Ya, kalau pengen pendekatan pemahaman, anggap aja seorang manusia jadi raja, maka pasti dia memiliki kekuasaan daerah. Kemudian di dalam daerah itu semuanya anak buahnya dia, semua tanggung jawab dia, dan dia pasti memiliki hukum. Andai kata warganya atau rakyatnya ada yang bikin pelanggaran, ketika dia bikin prestasi akan diberikan hadiah. Kayak kemarin misalkan Indonesia menang lawan apa itu, dikasih jam Rolex 1 orang. Apalagi itu, lawan apa itu? Hah? Benar nggak itu? Jam Rolexnya berapa harganya? 500 juta misalkan. Terserah presiden, dia punya duit, ya 1 orang kasih. Atau dulu Arab Saudi menang lawan Argentina, wah, di Piala Dunia sama Raja siapa? MBS dikasih apa? Mobil satu-satu. Ya, mobilnya bukan mobil Avanza, yang apa? Yang harganya bisa 2M, 3M, atau bahkan lebih. Nah, itu namanya ahkam apa? Jazaiyah. Allah yang memberikan balasan, baik sebagai bonus atau balasan yang sifatnya siksa. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mofong. Nah, tunggu suaranya dulu ya. Alhamdulillah. Udah nggak siram pohon lagi ya berarti ya, dari siram. Usahamu udah siram tadi. Alhamdulillah. Ini juga namanya hukum apa? Takdir. Ya, Allah takdirkan hari ini apa? Hujan. Terserah Allah mau kapan takdirkan hujan. Ya, karena Allah rajanya. Ya, Allah yang punya ahkam. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya sampai sini. Jadi sekali lagi, nama Allah Al-Malik atau apa? Al-Malik. Apa artinya? Dzul mulki, yang memiliki kekuasaan. Dan memiliki kekuasaan ini ya terdiri dari 3 poin. Berarti Allah rajanya yang punya kekuasaan, semua makhluknya adalah hambanya Allah, tidak lepas dari pengaturannya Allah. Yang ketiga apa? Allah yang punya hukum, Allah yang punya pengaturan, Allah yang punya kebijakan. Ya, pasti ada ilmu dan hikmah. Dan hukum ini ada 3 lagi: hukum takdir, hukum syariat, dan hukum apa? Jaza atau balasan. Paham sampai sini? Ya. Qanifillah rahimani rahimakumullah. Ya, Ibnu Qayyim menegaskan bahwasanya hakikat raja adalah yang mampu memberi, menahan, memuliakan, menghinakan, memberi pahala, memberi siksa, Allah ridha, Allah murka, ya, dan seterusnya. Itulah hakikat raja. Maka yang tidak bisa seperti ini tidak bisa dijadikan raja, tidak bisa dijadikan yang memiliki kekuasaan. Makanya ketika Allah membatalkan kesyirikan, ya Allah sebut dengan namanya atau sifat mulknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun sesembahan kalian itu tidak bisa memberi, tidak bisa menguasai, ya, tidak bisa mentakdirkan, tidak bisa menjadi raja, semuanya menjadi budak, nggak bisa. Kenapa Allah
ibaratnya digempur dari sisi itu, karena orang-orang musyrik memiliki keyakinan, i'tiqad, Tuhan-Tuhan mereka itu memiliki kemampuan. Ya, sebagaimana mafhum, Tuhan ini mungkin dia mampu untuk memberikan pahala atau menolong dia dari bahaya nanti di yaumul qiyamah. Akhirnya dia minta kepadanya. Dan ini dibatalkan semua oleh Allah, bahwasanya semuanya nggak bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala rajanya. Jadi Allah bantah orang-orang musyrik dari satu sisi, kalau kemarin dari sisi penciptaan, kalau sekarang dari sisi kekuasaan. Bisa dipahami ya? Jadi Allah bantah orang-orang musyrik dari sisi bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka tidak bisa mencipta. Nah sekarang Allah bantah ya dari sisi sembahan-sembahan mereka tidak memiliki kekuasaan. Sebagaimana dalam surat Az-Zumar, "Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku." Itulah Tuhan kalian Allah, atau itulah Allah Tuhan kalian yang memiliki kekuasaan. La ilaha illahu, tidak ada ilah yang hak untuk disembah kecuali Dia. Fa anna tusrafun, maka dari mana kalian bisa dipalingkan? Jadi Allah hujahi mereka dengan sifat mulk ini. Ya, karena sesembahan mereka tidak punya sedikit pun kerajaan. Bahkan disebutkan di dalam buah kurma, ya, apa saja komponennya yang paling tipis? Kulit arinya. Ya, kalau untuk makan kurma itu ada yang tipis-tipis tuh, yang kayak apa namanya, kain tipis, ada ya. Terus di tengah bijinya ada kayak tali, maaf ya. Nah, nanti di tengah-tengah bijinya ada titik. Ya, disebutkan bahwasanya Tuhan-Tuhan mereka tidak punya kekuasaan sedikit pun, walaupun setipis kulit ari, walaupun sepanjang tali itu, dan setitik yang ada di kulit apa? Di biji kurma. Kalau nggak percaya cari di Google aja. Ya, apa namanya, kitmir. Kemudian apa lagi? Apa lagi? Satu lagi. Kitmir, terus satu lagi apa namanya? La haula wala quwwata. Coba dicari di Google itu, yang antum klik biji kurma. Biji kurma. Nah, di dalam biji kurma itu dilapisi kulit ari. Terus di tengah-tengahnya kayak ada tali panjangnya. Nah, terus di tengahnya lagi ada titik kecil. Dan dikatakan oleh Allah, Tuhan-Tuhan mereka tidak memiliki kekuasaan sedikit pun, walaupun sebiji ari atau sekulit ari atau sepanjang tali itu, atau titik tengah yang ada di biji kurma. Dibatalkan semua sesembahan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bacakan di sini juga ada di dalam surat Al-Furqan ayat ketiga. Wattakhadhu min dunihi alihatan, mereka mengambil selain Allah Tuhan-Tuhan. La yakhluquna syai'an wa hum yukhlaqun, Tuhan mereka tidak bisa menciptakan sesuatu apapun dan mereka juga diciptakan. Wala yamlikuna li anfusihim darran wala nafa, mereka tidak memiliki kesanggupan, kekuasaan untuk mereka sendiri, baik dalam masalah mudarat atau manfaat. Wala yamlikuna mautan wala hayatan wala nusyura, dan mereka tidak bisa menguasai kematian, kehidupan, dan juga berbangkit. Dibatalkan semuanya. Ya, yang keadaan seperti ini maka tidak layak diangkat menjadi Tuhan. Sedangkan Allah memiliki itu semua. Allah yang memiliki kehidupan, memiliki kematian, memiliki hari berbangkit, maka dialah yang hak untuk disembah. Ya, jadi itu sisi Allah menghancurkan kesyirikan. Kalau yang kemarin dari sifat penciptaan, kalau sekarang dari sifat apa? Kekuasaan atau kerajaan. Ya, kalah suaranya sama mana? Sama hujan. Insyaallah.
Kira apa hari ini yang kita ambil namanya? Al-Malik atau Al-Malik? Bintang, apa arti Al-Malik dan Al-Malik? Ya, dua-duanya sama. Artinya yang maha merajai atau raja. Apa Usama sifatnya? Dzul mulki, memiliki kekuasaan. Ya, kekuasaan ini ya dikatakan sempurna ketika ada berapa poin? 3. Apa yang pertama? Allah rajanya, Allah yang punya kekuasaan semuanya. Yang kedua, semua makhluknya adalah apa? Hambanya. Tidak ada yang lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga apa? Allah yang punya hukum. Hukumnya. Dan hukum Allah ada berapa? 3. Hukum takdir, hukum syariat, dan hukum apa? Balasan. Ini semua haknya Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada yang berserikat sedikit pun. Ya, ada di sini yang berserikat mentakdirkan sesuatu, enggak ada. Ya. Makanya kalau minta kepada Allah, jangan minta kepada selain Allah. Ditakdirkan begini-begini, mintanya kepada wali, minta anak, minta ini. Ya, karena itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Mau mentakdirkan dia punya anak, nggak punya anak, atau anaknya semuanya perempuan, atau anaknya semuanya lelaki, itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Ya, di Yaman ada syekh namanya Abu Rijal. Aduh, anaknya semua lelaki, hampir 15 atau berapa itu lelaki semua. Ya, mungkin yang ke-16 kali perempuan, kasih lagi apa? Lelaki semuanya. Ya, ada yang bocor, Pak. Bocor, pindah dulu kalau bocor. Ada orang perempuan semua anaknya. Ada yang selang-seling, laki perempuan, perempuan laki, ada. Ada juga yang belum dapat. Itu takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang merajai, Allah yang menguasai. Tinggal minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yakini apa yang Allah tetapkan itu mengandung hikmah. Bukan Allah zalim, tidak. Karena satu sisi Allah yang rajanya, Allah yang punya hukum, dan pasti hukumnya Allah penuh hikmah di dalamnya. Ya, baik dia tahu atau tidak, yang pasti ada hikmah. Yang kedua, hukum apa namanya? Syariat. Terserah Allah mau menetapkan sholat 5 waktu, itu terserah Allah. Ya, mafhum. Allah mau menetapkan puasa cuma di bulan Ramadan, terserah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi haji harus ke Mekah, ya memang terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang punya hukum. Dia bikin haji di mana? Di Hadramaut. Ada orang-orang sufi hajinya di Hadramaut, di kuburan, katanya kuburan Nabi Nuh, pakai ihram, tawaf, sa'i, ada. Ya, bahkan di Sukabumi apa di mana itu hajinya di gunung, di goa. Ya, dengan ke goa itu anggapannya sudah bernilai apa? Haji. Di Makassar juga ada katanya, tinggal ke goa, nanti intip ada lubang kelihatan Mekah katanya. Nah, ini melawan hukum syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Bahaya buat dia ketika dia menentang apa yang telah Allah tetapkan dari syariat. Misalkan dia meyakini nggak ada puasa nggak wajib, bisa kafir dia. Ya, haji nggak wajib misalkan dia benar. Walaupun dia mengerjakannya tapi dia menentang, bahkan dia membenci, itu masuk kepada pembatal keislaman. Walaupun dia mengerjakannya. Karena berarti dia telah menentang ya Allah sebagai raja, Allah sebagai yang punya hukum. Dilawan sama dia, ditentang sama dia. Dan ini sekali lagi bukannya Allah zalim, tidak. Allah menetapkan pasti mengandung hikmah dan sesuai fitrah. Ya, misalkan ada seorang raja nih menetapkan kebijakan terus dilawan, ditentang. Kira-kira apa yang dilakukan oleh raja ini? Ya, minimal ditangkap dia, bisa dihukum, bahkan mungkin bisa dihukum mati. Nah, ini sekali fitrah. Allah menetapkan syariat sesuai dengan fitrah manusia. Dan yang ketiga namanya ahkam apa? Jaza. Apa jaza?
balasan. Di dunia ada balasannya. Mafhum? Di akhirat ada balasannya. Terserah Allah mau balas seperti apa, apakah dibalas dengan keluarganya, dibalas dengan hartanya, ya ketika dia bermaksiat kepada Allah, dibalas kepada tubuhnya, terserah Allah SWT. Ya, bisa jadi karena dia bermaksiat kepada Allah, akhirnya Allah cabut keberkahan pada umurnya, pada keluarganya, pada hartanya, pada kendaraannya, terserah Allah SWT. Karena Allah yang punya hukum jaza. Ya, begitu juga nanti di yaumul qiyamah. Ada yang dimasukkan ke dalam surga, ada yang dimasukkan ke dalam neraka, terserah Allah SWT. Dan yakini itu semua mengandung hikmah, bukan zalim, tidak, tapi semuanya mengandung hikmah. Ya, ingat ketika pembahasan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah ketika membahas ahlul fatrah. Ahlul fatrah memang terjadi silang pendapat nanti di yaumul qiyamah. Ya. Bahkan Ibnu Qayyim dan yang lainnya juga mengatakan maka dia diuji. Diujinya gimana? Datang seorang rasul. Kata rasul masuk ke dalam neraka. Paham? Kalau dia taat masuk surga. Tapi kalau dia menolak maka dia malah masuk neraka. Terus ditalik sama Syekh Utsaimin rahimahullah, dan ketika si ahlul fatrah ini dimasukkan ke dalam neraka, bukan Allah zalim, tidak, tapi hikmah Allah menuntut seperti itu. Bisa jadi ya kita nggak ngerti, Allah yang paham, Allah yang tahu bahwasanya memang orang ini betul-betul di dalam hatinya ada kekufuran, sehingga apa? Dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan Allah zalim. Ketika Allah masukkan dia ke dalam apa? Neraka. Itu bentuk keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang maha mengetahui isi hati orang itu. Ahlul fatrah itu siapa? Orang yang di masa nubuah atau di masa sekarang telah turun hujjah, ya dia tidak mendengar hujjah sama sekali, tidak mendapatkan Al-Quran sama sekali, tidak mendapatkan hadis sama sekali. Ya, dan pasti tidak akan beragama dengan agama Islam. Ini disebut ahlul fatrah. Ya, di dunia ijma hukumnya kafir. Sedangkan di akhirat silang pendapat. Diuji nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ujiannya apa? Datang seorang rasul, kata rasul masuk neraka. Mau? Nah, kira-kira. Ya, kalau dia mau masuk surga. Tapi kalau dia nggak mau malah masuk apa? Neraka. Jadi jangan dikira jadi ahlul fatrah itu enak. Lebih enak orang yang berilmu. Ya, apakah sama orang yang bodoh dengan orang yang berilmu? Tidak sama. Ya, maka beruntung sekali ya datang hujjah, datang risalah, datang Al-Qur'an, datang hadis, ada yang menyampaikan yang hak, mafhum, maka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa mengenal mana tauhid, mana syirik. Nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga kita bisa jalankan sesuai apa yang Allah inginkan. Mafhum. Jadi jangan dikira jadi ahlul fatrah itu enak. Ya, bisa jadi malah pas datang ujian nanti dia mau kiamat, malah dia ingkar. Akhirnya masuk mana? Neraka. Nasallallahu alaihi wasallam. Ada pertanyaan sampai sini? Ya. Hah? Tadi ahlul fatrah ini manusia nih hidup di zaman sekarang yang Al-Quran mudah diakses, hadis mudah diakses, tapi dia nggak pernah dengar sama sekali. Kayak misalkan dia tinggalnya di pedalaman jauh, pelosok, nggak ada internet, nggak ada peradaban, ya itu masuk ahlul fatrah. Oh ya, kira-kira agamanya apa kalau kayak gitu? Islam bukan? Bukan. Makanya ijma para ulama, mereka di dunia hukumnya kafir. Lah karena nggak tahu Allah, nggak tahu Nabi Muhammad, nggak tahu Al-Quran. Masa ya tiba-tiba kita masuk ke pedalaman dia lagi sholat, lagi azan, masuk akal nggak kira-kira? Kalau dia sholat berarti udah ada yang masuk di situ, ngajarin dia. Paham ya? Ini kan nggak datang Al-Quran sama sekali. Ya, hadis nggak tahu sama. Kalau ditanya siapa Allah, nggak tahu. Siapa Nabi Muhammad, nggak tahu. Ini disebut ahlul fatrah. Tapi ada yang namanya mulhaq, diikutkan dengan ahlul fatrah. Siapa mereka? Yang hidup di tengah kota, mohon. Ya,
Tapi apa? Dia nggak ngerti sama sekali Al-Quran. Padahal dia pegang Al-Quran. Bahkan dalam bahasa Indonesia nggak ngerti sama sekali. Anggap nggak ngerti sama sekali, belas. Ya, terus melakukan kesyirikan, ya sama. Mereka juga hukumnya disamakan dengan Ahlul Fatrah. Ya, misalkan cuma datang Al-Quran bahasa Arab doang gini. Apaan ini? Nggak ada terjemahan bahasa Indonesia, nggak ada terjemahan bahasa Jawa, nggak ada terjemahan bahasa Sunda. Maaf, maka dia termasuk mulhaq dengan Ahlul Fatrah. Ada kira-kira kayak gitu? Pegang Al-Quran, apa nih nggak tahu? Nggak ada yang ngajarin sama sekali. Oh, ya itu nanti mulhaq dengan Ahlul Fatrah. Makanya dapat ilmu itu nikmat. Dapat ilmu itu apa? Nikmat. Apalagi Al-Quran banyak sudah diterjemahkan ke dalam apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ada, bahasa Rusia ada, bahasa Jepang ada, bahasa Cina. No, ada Quran bahasa Cina. Mau? Kan nggak bisa bahasa Cina. Mau orang nggak? Yang bahasa Arab aja gue bingung kan ya. Lagi bahasa Cina. Tapi kan ada bahasa Indonesianya. Ya itu udah cukup. Itu sudah cukup sebagai telah tegak hujah atas dirinya. Kalau dia nggak tahu salah siapa, salah dia, kenapa nggak mau baca, nggak mau mempelajari. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya semoga suaranya jelas nantilah di rekaman. Kira nanya? Ya. Insyaallah kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.